Misalnya di filmnya Si Dandi. Ya Si Dandi ingin membuat film yang memperlihatkan sesuatu yang misalnya negatif. Ya sudah nggak apa-apa, itu yang ditampilkan. Kita nggak tahu tujuannya si ini gitu kan. Apakah dia benar-benar cinta sama Papua atau dia hanya menggunakan isu Papua sebagai daya tarik orang untuk menonton. Soal dia, kenapa dia tidak ambil hal-hal yang baik-baik? Karena memang dia tidak mau membuat hal yang baik-baik. Pekerjaan mereka ya memang itu gitu. Pekerjaan mereka adalah mencari sesuatu yang buruk untuk ditampilkan, bukan mencari sesuatu yang baik untuk ditampilkan. Kenapa dia tidak publikasikan kalau memang ini sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat? Kenapa harus eksklusif? Jadi orang hanya melihat satu sisi lalu menganggap jelek semua. Apakah membuka lahan itu ada hal yang negatif? Enggak dong. Ya, bagaimana ketika hasilnya itu tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu kan? Om Teddy, Yap. ini lagi ada yang seru nih Om. Seru lagi. Ya, tentang Papua. Saya secara pribadi kalau ngomong tentang Papua itu ada perasaan emosional gitu Om. Kenapa? Karena apa ya, mereka itu punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tapi mereka seperti, mungkin secara kultural mereka nyaman dengan kehidupan mereka seperti itu kan. Tapi kita yang merasa mungkin hidup di situasi di mana kemajuan teknologi, transportasi dan lain-lain kan, kita melihat apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Papua itu cukup memprihatinkan. Misalnya akses mereka ke pusat kota, ke pusat ekonomi itu kan jauh, dan mereka masih harus kadang-kadang ada yang masih hidup di hutan belantara gitu. Mungkin buat mereka itu sesuatu yang lahiriah, maksudnya emang mereka seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kalau ketika kita masuk dalam satu komunitas besar sebagai bangsa itu kan kita ingin agar, saya tidak tahu ini konsep pembangunan yang salah atau konsep bernegara yang salah atau gimana, tapi kan kita ingin semua pembangunan itu terdistribusikan secara merata di seluruh wilayah Nusantara ini kan. Dan itu yang dilakukan pemerintah selama ini. Ya, maka dari zaman Pak Jokowi itu kayaknya pembangunan mulai agak masif di Papua. Tapi di satu sisi kan banyak yang merasa terganggu dengan kehadiran semangat perubahan itu atau pembangunan itu. Entah karena berbenturan dengan kultur setempat, identitas mereka merasa ada yang tergusur gitu. Nanti kita akan bahas tentang film Pesta Babi. Tapi saya mau dengar pandangan Om dulu tentang upaya negara untuk membuat saudara-saudara kita di Papua itu mengalami setidaknya kemajuan, perkembangan, pertumbuhan seperti yang kita rasakan di wilayah lain di Indonesia gitu loh. Bagaimana Om melihat upaya pemerintah Indonesia untuk membangun Papua? Ya Mas Vincent, jadi sebenarnya gini, kalau kita diskusi soal Papua itu sebenarnya dalam waktu 10 tahun ini kita sudah mulai familiar ya membicarakan soal Papua, karena berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, karena pemerintah kan bicaranya bukan Papua tapi Indonesia. Di mana Indonesia itu ya secara ini bisa merasakan kondisi yang sama gitu kan, dari harga kan. Kalau zaman dulu kan kita sebelumnya Pak Jokowi, cerita-cerita yang selalu kita dapatkan, wah kalau harga di sana untuk BBM aja udah gila-gilaan gitu kan. Beli bahan pokok, beras, bahkan semen ya. Itu kan cerita-cerita yang kita dapatkan selama ini yang hanya menjadi cerita, tapi itu fakta, di mana hal itu belum ada yang ditangani dengan baik. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi kan akhirnya kita sudah familiar soal Papua, bagaimana program satu harga gitu kan. Terus bagaimana, karena bicara harga bicara infrastruktur gitu kan. Karena kalau infrastrukturnya sulit tentu harganya nggak akan mungkin dapat satu harga gitu kan. Jadi itu pun mulai dikebut pembangunannya gitu. Dan
banyak hal yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya di Pak Jokowi dan Pak Prabowo diteruskan. Ya. Itu banyak ya, bagaimana kita nggak bicara orangnya dulu ya, SDM-nya, tapi bagaimana infrastruktur ya yang dibangun agar supaya paling tidak ya, kita bicara Indonesia, kita tidak bisa menemukan perbedaan ketika kita ke Papua dengan kita ke daerah lain gitu kan. Nah ini kan yang semangat yang sedang dibangun, dan kan bukan simsalabim ya. Betul. Ini kan proses semuanya, apalagi ya secara keuangan dan segala macam, belum bagaimana pemerintahan di sana gitu kan. Jadi pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk bagaimana program pemerintah pusat ini berjalan dengan sesuai gitu di sana gitu. Jadi seharusnya ini dalam proses sebenarnya, dalam proses. Kita nggak bisa menyalahkan, kok baru misalnya ada yang menyalahkan, kenapa baru sekarang? Ya kalau memang baru sekarang kenapa gitu kan, daripada nggak sama sekali gitu kan. Jadi jangan lagi mempermasalahkan kenapa baru sekarang atau kenapa tertinggal. Nah itu kalau kita membicarakan itu artinya kita hanya mengulang masa lalu aja gitu kan. Ya kita Karena memang lanskap pembangunan kawasan timur Indonesia itu udah dari tahun 1900, zaman sebelum era SBY kayak. Kemudian di era SBY kan dibuatlah rencana-rencana pembangunan, tapi eksekusinya nggak ada. Baru di zaman Pak Jokowi. Jadi memang dari pemerintah satu dan yang lainnya memang ya semuanya berperan lah ya berperan sampai akhirnya di zaman Pak SBY itu dieksekusi, dan hari ini diteruskan oleh Pak Prabowo. Dan ya mudah-mudahan ya tujuan dari pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di sana itu benar-benar merasakan hal yang sama. Sebagaimana saya kalau berkunjung ke berbagai daerah, saya pasti kadang-kadang lupa Mas Vincent. Ini di mana ya gitu kan. Karena lokasinya kayaknya mirip-mirip aja gitu. Mungkin agak berbeda ketika saya masuk ke sebuah daerah yang memang ada kultur etniknya gitu, baru saya bilang oh ternyata Bali, atau oh ternyata di Palembang gitu kan. Tapi kalau bicara secara umum ya, di jalanan yang umum ya, kota yang umum, itu saya kadang-kadang sudah nggak bisa membedakan. Nah ini yang pemerintah sedang melaksanakan, bagaimana ya misalnya kalau si Teddy ke Papua, kadang-kadang supaya mikir ini Papua apa Palembang gitu. Nah, jadi agar supaya benar-benar Indonesia sama gitu. Ya ini yang sedang diusahakan sih. Ini secara fisik dulu. Secara fisik iya pasti itu, karena infrastruktur itu penting. Bagaimana kalau infrastruktur tidak jalan, tidak terbangun, ya tentu konektivitas tuh ya sangat-sangat penting itu. Bahkan masih ada istilah daerah terisolir. Iya. Ya itu yang sedang sampai hari ini sedang terus di ini. Oke. Dan memang faktanya pembangunan fisik di Papua itu masih berjalan sampai sekarang. Apalagi terakhir itu kan kawasan proyek strategis nasional yang lahan sawit dan lain-lain. Itu dimulai dari kayak periode terakhir Pak Jokowi. Lalu maka muncullah lahan sawit berapa juta hektar gitu. Nah disinilah persoalannya Om. Yang lagi gencar itu kan di daerah Papua Selatan. Ada beberapa kabupaten Bovendigul. Dan ini yang digarap oleh Dandi Dwi Laksono dalam bentuk visual. Film Pesta Babi. Nah, tapi yang ditangkap di situ, saya yakin Mas Dandi dia tuh dapat sebagai jurnalis, dia dapat penghargaan kayak Nobelnya Asia lah, Magsaysay gitu. Itu penghargaan untuk jurnalistik kayak tertinggi untuk Asia gitu ya. Saya yakin dia tidak menutup mata terhadap niat dan misi pemerintah untuk membuat Papua itu menjadi lebih maju. Tapi kan yang disorot di film-filmnya itu kelihatan lebih banyak unsur kritik, dalam arti dia melihat pemerintah melakukan sesuatu yang keliru di sana. Dan sorotan yang paling tajam itu adalah ketika pasukan TNI dipakai untuk seperti apa ya? Seperti memasuki wilayah itu lalu mengkapling sejumlah tanah adat atau tanah milik suku setempat gitu. Nah ini kan kita jadi dilema Om. Di satu sisi kan tadi kita punya tujuan mulia sebenarnya kan, supaya adalah kesetaraan di semua wilayah, setidaknya secara fisik dulu. Tapi ada yang melihat justru itu menjadi upaya menghilangkan identitas sebuah daerah, suku dan lain-lain atau warga setempat gitu. Saya kira itu yang salah satu poin yang kita bisa tangkap dari film Pesta Babi yang dibuat Dandi Dwi Laksono. Nah, kalau Om melihat ini kan jadi ada kayak paradoks gitu ya. Di satu sisi ya kita mau maju, tapi di sisi lain
kemajuan itu memang mengorbankan beberapa hal kan, iya, termasuk struktur asli dari sebuah daerah gitu. Entah alamnya, struktur sosial, struktur budaya kan pasti akan bergeser tuh karena. Nah kalau Om melihat film Pesta Babi dan kemauan kita, keinginan seluruh masyarakat Indonesia supaya terjadi pemerataan pembangunan itu gimana Om? Ya, jadi sebenarnya gini nih, kita jangan lihat Papuanya dulu, tapi kita lihatlah di daerah lain lah. Kalau kita berkunjung ke museum gitu ya, sebuah daerah, kita bisa melihat daerah ini di tahun 40, tahun 50, 60, 70 ya. Itu yang dari hutan tiba-tiba jadi kota. Yes. Dan misalnya dari hutan tiba-tiba jadi pusat perdagangan ya. Dan itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari gitu. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin kita bikin pasar ngambang gitu kan. Ya kan? Pasar gantung. Pasar gantung. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kita lihat aja di zaman misalnya masih di zaman Nabi mungkin ya. Begitu luas ya hutan dan segala macam. Kalau dibandingkan dengan sekarang, tentu orang akan mengatakan harusnya tetap pertahankan alam seperti dulu, kan nggak bisa gitu kan, nggak mungkin. Jadi secara rumus manapun itu tidak akan mungkin ya mempertahankan alam ya apa adanya, tapi harus juga ada pembangunan gitu, pembangunan tol, pembangunan kota, pembangunan pasar. Tentu harus ada lahan yang dikorbankan gitu kan. Tapi kan negara ini kan negara hukum, ada aturannya. Setahu saya ada aturan, misalnya kalau membuka ladang segini, tentu harus dibuka untuk ladang baru, tempat baru untuk penghijauan dan segala macam. Nah, itu yang memang harusnya siapapun ya di negara ini yang harus melihat hal itu gitu. Oke, boleh bangun ini, tapi secara hukum bagaimana? Misalnya, harus ada penghijauan pemindahan penghijauan. Nah, itu harus dikejar gitu. Jangan hanya dilihat di satu sisi aja. Akhirnya kan jadi framing, Bos. Hutan ditebang, dijadiin pertokoan. Itu kalau udah begitu udah jelek aja kan? Ya. Hutan di mana akhirnya dilihat ada banyak burung, banyak hewan gitu kan. Tiba-tiba dibangun kota gitu kan. Kalau sampai di situ jelek aja udah selesai. Nah, yang kita harus lihat ini kan dari film ini adalah kan semua pembuat film adalah orang yang ingin membuat film sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kalau dia mau bikin sesuatu ya agar supaya masyarakat menganggap menjadi sebuah negatif, maka dia ambil sesuatu yang negatif saja. Oke. Gitu kan? Ini kan yang punya film kan dia punya keinginan, punya kuasa, mana yang mau diambil kan? Jadi kan ada seorang ulama bilang waktu itu. Ini bertanya kan, ternyata kalau di Amerika itu ternyata nggak bener ya. Katanya dari mana nggak benernya? Dari film. Dari mana nggak benernya? Itu saya lihat pada banyak yang mabok gitu segala macam. Nah itu kan tinggal pilihan lo. Lu mau ke tempat situ atau ke tempat yang damai. Jadi orang hanya melihat satu sisi lalu menganggap jelek semua. Makanya kata ulama itu dia bilang, di tempat manapun, kalau bahkan di tempat yang dianggap suci sekalipun, kalau lu mau lihat yang buruk, maka lu akan ketemu yang buruk. Jadi kan pilihannya dia nih. Saya misalnya kita di Jakarta nih, saya mau menyoroti Jakarta karena saya nggak suka sama gubernurnya misalnya nih. Saya soroti aja soal yang kumuh, saya soroti aja hal-hal yang buruk gitu kan. Saya sampaikan, ini loh Jakarta. Akhirnya orang akan nonton, wah Jakarta begini ya. Begitupun ketika film-film Hollywood berapa tahun lalu, ketika membicarakan Indonesia, selalu yang digambarkan itu adalah apa? Kemiskinan ya. Kemiskinan. Yang digambarkan adalah soal keterbelakangan. Ya kan? Nah ini yang si pembuat film Hollywood ingin agar supaya filmnya dilihat menarik. Dia mau cari sebuah negara dan dia framing bahwa ini terbelakang. Begitupun kayak kita nih, rata-rata masyarakat yang penonton ya, kalau bicara Afrika, pasti pikirannya udah apa? Kelaparan. Iya. Tempat kumuh gitu kan. Kriminalitas tinggi. Pasti begitu pikirannya. Tapi ketika orang itu udah pergi ya ke sana, Afrika begini tuh. Bagus tuh. Nah jadi kita mau lihat apa nih? Mau lihat yang mana? Misalnya di filmnya si Dandi. Ya si Dandi ingin membuat film
yang memperlihatkan sesuatu yang misalnya negatif, ya sudah nggak apa-apa, itu yang ditampilkan, gitu. Berarti mata kamera itu faktual tapi tidak selalu netral. Tidak, karena sesuai bisa dengan dikendalikan oleh operator ya gitu. Iya dong, apalagi kan kayak apa Dandi ini kan sudah track recordnya jelas ya. Yang pembuat Dirty Vote, dia selalu muatan yang memang diinginkan. Kalau secara kacamata kita ya dia mau ambil yang sisi negatifnya aja gitu kan. Perspektif dia tentang sesuatu gitu. Iya, kan memang begitu kan. Pembuat film kan gitu kan. Pembuat film begitu kan. Jadi dia ingin mengambil sesuatu yang dia inginkan. Tujuannya orang terpengaruh dengan film itu gitu kan. Jadi dia bikin Dirty Vote, Dirty Vote 1, Dirty Vote 2 gitu kan. Sekarang yang ini, ya artinya track recordnya kan sudah jelas nih bahwa dia memang ingin mengambil hal-hal yang sisi kirinya aja gitu kan. Ya sah-sah saja ya. Nggak ada masalah, asalkan ya sebagai seorang sinias gitu ya, dia harus menjelaskan bahwa ini film dari kacamata saya gitu. Ya, jangan sampai nanti akhirnya film itu membuat atau memprovokasi orang untuk menganggap buruk di tempat yang dia filmkan gitu. Atau bahkan yang lebih parah lagi adalah ini yang saya takutkan ya, punya agenda tersendiri, tapi akhirnya memanfaatkan sebuah daerah untuk, jadi dia nggak peduli daerah itu, ya, hanya alat untuk tujuannya dia gitu, untuk supaya orang marah, orang terprovokasi, tapi dia punya misalnya sesuatu nilai lah yang bisa dia. Nah, jadi memanfaatkan sebuah daerah untuk kepentingan pribadi dan golongannya dia gitu, bukan untuk kepentingan rakyat. Saya kan senang nonton dokumenter juga nih. Saya bahkan nonton dokumenter bagaimana pembuatan sebuah makanan di cepat saji gitu. Jadi misalnya di McD di mana. Nah itu dokumenternya itu enak ditonton, kenapa? Karena dia ngambilnya dari petani gitu kan. Maksudnya di videonya itu diambil petani nih. Petani, peternak, apa segala macam. Ada pekerjanya dibungkus gitu. Jadi bagaimana perjalanan sampai makan tersaji gitu. Nah itu dokumenter yang dia ngambil benar-benar dari berbagai sisi gitu. Nah kalau ada yang ingin mengambil hanya dari sisi buruknya, ya nggak masalah. Tapi ya paling tidak harus ada notes bahwa ini pandangan saya dari sisi yang ini loh gitu. Itu sih. Oke. Jadi memang kalau dilihat di judul itu kan, kalau menurut kita ya rada tendensius, artinya mungkin itu memang yang mau disampaikan oleh si siapa Dendi. Kemudian gini Om, judulnya kan itu kolonialisme di zaman kita, pesta babi kolonialisme di zaman kita. Judul itu kemudian kan jadi frame buat konten yang ada di dalam. Maka misalnya ketika tadi ada gambar bagaimana para tentara masuk ke luar hutan untuk kayak mapping tanah di sana atau gimana gitu ya. Lalu orang merasa bahwa kehadiran para keamanan kita di sana itu seperti sebuah invasi kan jadinya kan. Karena kan ya kolonialisme berarti kehadiran tentara di sana itu kayak invasi gitu. Tapi bukan invasi militer, invasi kultur, invasi lahan, invasi apalagi invasi sosial gitu. Dan ya ujung-ujungnya kehadiran orang-orang itu akhirnya menggusur warga setempat sehingga mereka kemudian di ujungnya adalah kehilangan identitas diri. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Om, mana sebenarnya yang lebih baik? Kita membiarkan Papua dengan kekayaan kulturnya, adat leluhur mereka seperti itu, seperti yang sekarang tidak tersentuh sama sekali, atau memang roda pembangunan itu memang harus didorong ke sana? Mana lebih membanggakan melihat teman-teman kita di saudara-saudara kita di Papua dengan kondisi seperti sekarang yang menurut mereka alamiah dengan hutannya atau sebaliknya? Ya begini nih. Makanya saya bilang tadi. Ya, karena film ini membuat banyak hal yang kontradiktif, paradoks gitu. Di satu sisi kita butuh ini, di sisi lain ya harus ngorbanin ini. Tapi kan kesannya kalau mungkin ini kesan yang sangat tidak terlalu dalam gitu. Tapi kesannya kan seolah-olah nggak boleh disentuh itu Papua. Ya itu yang saya bilang tadi bahwa kalau semuanya makanya kenapa awal saya bilang saya nggak bicara Papua. Karena saya menghindari. Pertama adalah kita nggak tahu tujuannya si ini gitu kan. Apakah dia benar-benar cinta sama Papua atau dia hanya menggunakan isu Papua.
sebagai daya tarik orang untuk menonton. Karena dari segi histori seksi ya kalau ya. Kenapa dia ambil itu kan? Nah ini makanya kita harus hindari karena jangan sampai demi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik akhirnya memanfaatkan sebuah daerah ya untuk tujuan politik gitu. Tujuan yang memang punya tentu tujuannya, gak mungkin orang bikin film gak ada tujuan, pasti ada tujuannya. Tapi bukan untuk masyarakat itu sudah tergambar dari rekam jejak selama ini gitu. Semua itu kan harus tetap ada perubahan. Dari zaman dahulu sampai sekarang pun namanya perubahan tentu ada. Ya. Gak mungkin kita tetap mempertahankan naik onta gitu kan. Betul. Ya. Jadi itu mau tidak mau itu tetap harus ada. Kedua, ya ini kan saya bilang narasi yang disampaikan diambil itu lalu dibuat narasi ya seolah-olah ya tentara begini dan begitu kan begitu. Ya. Nah ini yang sebenarnya bisa saya katakan tidak baik. Kenapa? Karena orang sebelum nonton itu sudah dibikin narasi, sebelum nonton aja sudah bikin narasi ada sesuatu yang negatif. Jadi orang datang ke sana sudah dengan pikiran dia mau lihat yang negatif. Nah ini kan gak baik ya. Beda kalau kita mau ke bioskop mau nonton film horor. Kita udah tahu kita bakal ditakut-takutin gitu kan. Ini film horor gitu. Walaupun nanti pas kita nonton, nggak horor-horor amat gitu kan. Tapi kan sebenarnya narasi nih sudah dibangun sebelum orang nonton film itu. Dan Papua lagi. Jadi ini yang saya bilang jangan sampai akhirnya sebuah daerah dimanfaatkan untuk kepentingan filmnya, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk kepentingan politik dan segala macam. Kalau soal dia mengambil angle sesuai dengan keinginan dia, ya itu jelas. Ya memang begitu orang film gitu kan. Mana yang dia mau pesan yang mau disampaikan itu yang diambil gitu kan. Soal dia kenapa dia tidak ambil hal-hal yang baik-baik karena memang dia tidak mau membuat hal yang baik-baik. Itu wajar gitu. Nah, pertanyaan tadi apakah tetap mempertahankan seperti itu atau dengan ada pemerataan kan gitu. Ya jelas harus ada pemerataan. Dunia dari hari ke hari kan berkembang. Nggak mungkin si Dandi kalau dia mempertahankan dia harusnya memakai kamera tahun 40-an. Kenapa dia sekarang memakai kamera terbaru? Artinya kan itu sudah ada perbaikan. Kenapa dia sekarang menggunakan internet? Kenapa dia menggunakan, kan kalau di sini kan kalau mau nonton itu harus daftar dan segala macam. Itu kan bagian dari perubahan kan? Ya. Kenapa kalau memang dia tujuannya ingin sesuatu itu tetap di awal, maka dia juga tidak boleh menggunakan media kekinian. Dia tidak boleh menggunakan teknologi yang kekinian. Kan itu bagian dari perkembangan. Kan gak adil misalnya dia boleh memanfaatkan dan merasakan perkembangan zaman, tapi dia misalnya menarasikan jangan boleh loh perkembangan zaman gak boleh tersentuh. Nah itu kan gak adil gitu kan. Dia boleh, orang lain gak boleh. Nah, jadi yang saya takutkan ini framing ini yang akhirnya dia memang tujuannya untuk sesuatu yang jelas bukan untuk rakyat ya, tapi untuk kepentingan tertentu gitu. Kalau mau tetap mempertahankan, kita lihat ya. Kalau kita berkaca di luar negeri, kita lihat Jepang tetap menjaga budayanya kan. Walaupun dia sudah sangat berkembang gitu, sudah sangat bahkan kita menggunakan kendaraan Jepang gitu kan. Tapi budaya masih dipertahankan di sana. Jadi budaya di sebuah daerah itu bukan berarti mengharamkan kemajuan. Karena budaya itu dengan kemajuan itu bisa beriringan. Gitu. Itu di luar negeri, kita lihat di Bali tetap masih ada gitu kan. Dan rata-rata di Indonesia masih budaya tetap dipertahankan walaupun mereka sudah bisa pakai gadget sekarang. Mereka punya kendaraan yang mewah sekarang, udah nggak pakai kuda, ya. Tapi tetap pemerataan itu harus ada. Teman-teman, ya kawan-kawan, saudara-saudara kita di Papua, ya memang harus merasakan sesuatu yang sama, ya. Makanya jangan sampai dipersempit, ya. Ini kan kamera nih, pembabatan misalnya nih kan, pembabatan hutan, lalu dibikin narasi, bagaimana misalnya gitu kan. Ini kan tentu akan bisa memancing emosi orang gitu yang menonton gitu kan. Nah ini yang harusnya masyarakat tahu bahwa ini film loh gitu.
ini film yang bikin film punya tujuan. Dia bikin judul juga harus dia bikin judul yang begitu punya tujuan kan. Yeah. Dia memilih Papua juga punya tujuan gitu. Kenapa dia nggak ngambil Kalimantan? Kenapa dia nggak ngambil Sumatera? Pasti kan tujuannya ada gitu. Ya, secara isu dia manfaatkan, ya, secara pokoknya semua dimanfaatkan. Tujuannya agar orang menonton film itu. Ini kan bagian dari promonya gitu kan. Bagian dari promo. Kalau film-film di bioskop bagian dari promo agar supaya penonton banyak mendapatkan keuntungan, uang. Ya kita nggak tahu kalau yang ini. Apakah uang dan politis kita nggak tahu. Ya, kita belum tahu apa yang terjadi gitu. Tapi tentu tujuannya membuat film ini, tentu dia ingin agar supaya orang menonton dan terpatri di pikiran penonton sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu. Tentu yang dia inginkan kalau bagi kacamata saya untuk sesuatu yang negatif gitu. Oke. Terus satu lagi Om, mungkin memang pemerintah juga harus belajar. Ini jadi pelajaran untuk semua jadinya Om ya. Misalnya gini, bukan misalnya, ada orang yang mengatakan manusia itu bertambah, tanah itu tidak bertambah. Ya. Walaupun ada proyek reklamasi segala macam, tapi secara alamiah kan penduduk bertambah, tanah tidak bertambah. Ya. Sementara ada kebutuhan yang sangat besar untuk menggali, mengeksplorasi sumber daya yang kita punya, yang juga nanti didistribusikan untuk kemajuan untuk bersama kan, iya. gitu. Yang jadi pertanyaan kita tuh, kalau memang proyek strategis nasional yang wujudnya dalam bentuk lahan sawit, terus tebu, kan ada upaya untuk swasembada gula juga kan di sana lewat proyek itu. Terus bagaimana seharusnya kita membangun Papua itu? Ya sebenarnya bukan harus bagaimana kita membangun Papua, tapi bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat melihat kepentingan, kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dalam kesetaraan. Jadi kita jangan melihat dari kacamata kita, ya, tapi kacamata dari kesetaraan. Dari kesetaraan yang punya data itu tentu masyarakat sana, yang punya data itu adalah para pimpinan daerah sana dan tentu pemerintah pusat. Dengan membuka lahan itu kan tujuannya ada. Apakah membuka lahan itu ada hal yang negatif? Enggak dong. Ya, bagaimana ketika hasilnya itu tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu kan? Kan itu sesuatu yang positif ya. Jadi tidak perlu kita melihat bahwa kalau ada beberapa pihak yang mengkritisi pembukaan lahan, itu abaikan saja karena apa yang mereka sampaikan itu kan bukan sesuatu yang paling benar gitu. Jadi saya sih berharap pemerintah tidak terlalu menanggapi hal-hal seperti itu. Termasuk menanggapi misalnya narasi-narasi baik dari film, baik dari media sosial, baik dari yang lain. Karena pekerjaan mereka ya memang itu gitu. Pekerjaan mereka adalah mencari sesuatu yang buruk untuk ditampilkan. Bukan mencari sesuatu yang baik untuk ditampilkan. Ya kalau mau objektif ya harusnya tampilkan dua-duanya. Ya. Gitu kan. Oh misalnya pembabatan kenapa? Oh ternyata ini untuk misalnya untuk pembangunan untuk penanaman. Harusnya begitu dong. Ya. Kenapa sampai dibabat? Terus setelah dibabat ada lagi nggak penghijauan? Nah, telusuri itu. Itu baru film yang objektif ya. Dia mengambil dari dua sisi gitu. Oh ternyata setelah dibabat tidak ada penghijauan. Nggak apa-apa itu dikritik gitu. Tidak ada rencana untuk penghijauan. Artinya melanggar aturan. Nah, itu boleh dikritik. Tapi kalau cuma hanya menampilkan ada tentara itu kan akhirnya narasi kan. Narasi yang memang orang akhirnya bisa terprovokasi karena sesuai dengan narasi film yang dibuat kan itu kan potongan-potongan. Ya, betul. Potongan-potongan lalu ada narasi gitu kan. Bukan sesuatu yang bisa dikatakan utuh gitu kan. Nah, ini yang masyarakat harus tahu bahwa film itu yang dibuat apapun di filmnya tentu semua ada tujuan ya. Tujuan yang diinginkan si pembuat film kita lihat ada negatif, ada positif. Dan itu sah-sah saja. Tinggal masyarakatnya sebenarnya yang menonton. Ya, angle kamera itu tidak lepas dari sudut pandang pembuat. Oh iya, iya. Itu. Ya, saya nggak tahu ini emang sengaja diciptakan atau apa biar rame. Tapi kita nggak mau senaif itu sih menilainya Om.
entah karena narasi prolognya sebelum film ini rilis itu dianggap mengerikan, nanti ini bisa merusak integrasi bangsa dan lain-lain lah gitu. Lalu di beberapa kan mereka sistemnya ini mereka bikin acara nonton bareng. Nonton bareng. Ya, nggak masuk bioskop film ini Om. Iya. Karena dia nggak mau masuk ke badan sensor film. Kan itu syarat utama, salah satu syarat utama kalau mau masuk. Iya. Sementara di beberapa tempat itu dibubarkan itu. Udah kayak film G30 SPKI. Kalau menurut Om, melihat fenomena ini kan ada yang bilang ini pembungkaman, ini anti kritik dan lain-lain. Kalau Om sendiri melihat pembubaran sejumlah acara rata-rata di kampus sih, di UIN Mataram, terus ada beberapa kampus lain gitu. Gimana Om? Sebenarnya gini, kita harus akui bahwa yang tujuan mereka itu adalah ini pembubaran. Filmnya nggak seberapa, saya yakin. Sama kayak film Dirty Vote. Filmnya nothing, hanya kumpulan-kumpulan recehan, omongan-omongan yang nggak jelas. Lalu ada narasi kan, ada berapa orang itu tuh yang menarasikan. Jadi ada yang menarasikan. Dan faktanya bahwa apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan kan. Jadi, artinya cuma fiksi aja dah. Begitu pun Dirty Vote kedua nggak laku karena orang udah nonton yang pertama, yang kedua ya sama aja gitu kan. Tentu bagi si pembuat film dia harus membuat sesuatu yang dilirik orang lagi seperti Dirty Vote pertama. Bukan isinya, bos. Isunya. Bagus tuh. Bukan isinya tapi isunya. Isinya nggak seberapa. Saya yakin isinya nggak seberapa. Karena potongan-potongan dan narasi kan. Kalau itu isinya benar, kuat, kenapa harus dibikin bahwa ini kalau nonton bareng-bareng ya, gitu. Kenapa nggak taruh di channel YouTube, bisa ditonton orang banyak. Ternyata sudah pernah Dirty Vote dibikin di channel YouTube, tapi narasinya sudah berkembang kan, laku nih, orang banyak nonton nih. Tapi abis nonton orang ngomong ini apa maksudnya, nggak ada poinnya, ya. Tapi kan isunya sudah ramai. Dirty Vote 2 dibangun dengan pola yang sama. Orang sudah pernah nonton yang pertama, yang kedua udah males lagi karena ini sama aja gitu kan. Yeah. Ketika mereka bikin isunya itu udah nggak kena karena hal yang sama. Ini itu pun sama. Nah caranya kalau dia tampilin film ini di YouTube seperti di T-Vote 1 dan 2 nggak akan laku. Gini, dia coba nih film Pesta Babi ditaruh di YouTube, ditonton oleh siapapun boleh menonton, nggak akan laku. Kenapa? Karena polanya sama nih, Dirty Vote 1, Dirty Vote 2, terus Pesta Babi sama. Kenapa dia tidak publikasikan kalau memang ini sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat? Kenapa harus eksklusif? Kenapa nih? Makanya nih, saya baca nih ya, syarat untuk nonton itu harus nobar. Minimal 10 orang. 10 orang. Artinya apa? Artinya orang yang datang itu yang pengen nonton itu sudah di otaknya itu sudah sesuatu yang negatif kan. Dan ketika orang kumpul, dia akan sebelum nonton udah membicarakan hal yang negatif. Iya dong. Ini kan tujuannya nih. Iya. Jadi bukan filmnya, bos. Setelah itu, nih syaratnya diwajib dipublikasikan ke media sosial. Setiap yang nonton itu wajib publikasikan ke media sosial. Di media sosial mereka. Masih isu juga kan? Artinya bukan filmnya kan? Isunya kan yang dimainkan kan? Gitu kan? Wajib menandai akun media sosial penyelenggara. Bukan filmnya, isunya masih. Ramainya ini yang mau diambil gitu kan. Kan narasi negatif udah dibangun nih. Udah gitu filmnya sengaja di skip nih. Disimpan nih. Yang harus nonton harus bareng-bareng gitu. Kan kalau begitu kan secara udah negatif, orang bisa nonton bukan 10 orang, bisa lebih dong. Bisa 50, bisa 100. Publikasi gitu, berantai begitu ya. Publikasi berantai. Yang film enggak? Bukan. Isunya kan. Terus menggunakan tagar Pesta Babi. Film enggak? Isi filmnya enggak? Isu kan? Viral yang dibutuhkan. Film ini nggak boleh sebar luaskan ulang. Ini penting nih. Nonton tuh nggak boleh. Jadi nonton itu nggak boleh disebarkan luas lagi karena kalau yang disebar luaskan nontonnya sendiri kan. Tapi kalau nonton rame-rame lebih asik. Provokasinya dapat nih.
Kalau udah rame-rame kan udah ngobrol kan, Ya. provokasinya dapat. Terus dokumentasi kegiatan itu wajib kirim ke panitia. Supaya apa? Tujuan panitia apa? Notis ya. Wah, disebar lagi kan. Ini loh masyarakat loh. Makanya kenapa banyak sekarang yang ramai bukan filmnya, tapi kegiatan filmnya. Nonton bareng, Isunya. isu dibubarkan, isu pembungkaman. Terus yang diwawancara siapa? Orang-orang yang habis nonton emosi. Sama kayak kita nonton film sedih ya di bioskop. Sedih nih, nangis gitu kan. Pas keluar diwawancara orang, kondisi kita masih nangis kan. Kita pasti akan menceritakan, wah ini kasihan nih. Setelah pulang, mungkin setelah 1-2 jam, apain gua nangis ya? Nggak sesuai di lapangan. Ini masyarakat harus tahu. Jadi yang dia jual itu bukan filmnya. Kenapa nggak dipublikasikan langsung di YouTube? Tapi yang ingin dijual itu adalah soal isunya. Papuanya, soal orang berkumpulnya. Ya. Orang berkumpul otomatis ada yang emosi. Habis nonton kesel. Kadang kan yang diinginkan oleh pembuat film kan, orang misalnya kesel nih. Kan kesel dia kan. Diwawancara tuh langsung situ. Kita lihat kan, si wawancara kan. Masih dalam emosi gitu. Pecah langsung. Itu kan tujuan. Jadi filmnya nothing, sama seperti Dirty Vote 1, 2. Kalau dia lakukan lagi seperti dipublikasikan langsung, itu nggak laku. Ini kan logikanya nih, kalau orang mau benar-benar untuk pendidikan masyarakat, ya tentu dia harus publikasi aja semua, gitu kan. Bebas ya. Bebas. Aksesnya tidak perlu dibatasi. Betul. Nah kenapa dia nggak mau begitu? Karena yang dijual bukan filmnya. Yang dijual adalah bagaimana isunya. Dijual adalah kemarahan. Kalau orang sudah berkumpul, narasinya apa? Orang datang karena narasinya udah jelek nih. Kita mau ngelihat keburukan. Kumpul, mau nonton. Sebelum nonton apa? Ngobrol. Makanya ada yang akhirnya diskusi soal film. Ya. Jadi filmnya nggak ketahuan, diskusinya banyak. Ini hanya tools. Ini yang dipakai sekarang ini oleh orang-orang yang ingin menyerang negara ini. Sama seperti, coba lihat, yang dibutuhkan itu alat. Misalnya, waktu itu One Piece. One Piece. Kenapa diturunin misalnya? Bukan benderanya, narasinya. Gitu. Apa sih One Piece gitu kan? Di mana-mana zaman dulu One Piece nggak ada, itu kan film. Tapi dibelokin narasinya. Narasinya ini yang memprovokasi kan. Iya. Jadi yang dibentikan, yang dicopot itu bukan karena filmnya, narasi, bukan karena film One Piece-nya, tapi narasinya. Narasi yang mereka interpretasi dari simbol itu ya. Lalu ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang maki-maki gitu demo, yang ternyata oleh keluarganya dibilang mengalami gangguan mental. Tapi dijadiin simbol perjuangan. Jadi bukan ibunya itu yang mereka mau jual. Bukan isi kepala si ibu itu, tapi yang mereka butuh adalah sesuatu nih. Ya, sesuatu yang si ibu itu si nothing, yang dibangun itu narasinya. Mereka sudah cantolannya. Ya, begitupun dengan pesta babi, Dirty Vote, dan yang lain-lain. Jadi masyarakat terus tahu ya, buat nonton pesta babi ini itu syaratnya banyak, dan syaratnya harus berkumpul gitu. Jadi pertanyaannya Mas Vincent tadi, ya kalau sampai ada yang dibubarkan, itu bukan karena filmnya, tapi ketika sudah terjadi antar mereka berkumpul, sudah terjadi provokasi, gitu. Dan itu yang diharapkan di ujungnya nanti. Ini tujuannya, bukan filmnya, gitu. Karena kalau filmnya kan hanya mengambil yang diinginkan itu kan. Nah jadi ini masyarakat harus tahu ya, masyarakat harus tahu. Tidak bisa mengakses film ini dengan bebas. Ya, tapi harus ada syarat. Harus dibatasi, karena ada batasannya. Sekarang ini, kalau ada berkumpul 100 orang, terus udah ada yang provokasi, perlu nggak keamanan turun? Perlu. Karena agar supaya tidak merembet kemana-mana. Ya. Filmnya isinya nggak ada, tapi akhirnya terjadi kisruhan karena kegaduhan. Orang saling membenci, saling menguatkan gitu. Nah itu tujuannya ya pemerintah. Satu frekuensi lah. Satu frekuensi akhir jadi gitu. Nah ini yang masyarakat harus tahu, dan jangan juga menerima sepotong-sepotong bahwa bukan filmnya. Filmnya sih biasa aja saya yakin.
sama kayak Dirty Vote 1 dan 2. Kalau film itu sesuatu yang melanggar misalnya, ya kenapa dia harus bikin film? Laporin aja. Gitu kan. Oke. Terakhir Om, Ya. ini kan kalau kita bicara Papua ini kan elemennya banyak sekali. Ya. Ya kan soal ketimpangan, Ya. soal eksplorasi alam, Ya. yang menurut mereka itu eksploitasi, soal keamanan terutama. Walaupun banyak versi nanti kalau kita Ya, bahas, ya, ya. pokoknya kalau bahas Papua itu satu aspek aja itu mesti harus dilihat dari banyak disiplin ilmu. Misalnya soal keamanan, nggak bisa kita mau cuma bilang antara TNI, Polri dengan pasukan OPM Iya, ya. iya. Itu juga nggak bisa karena sejarahnya panjang sekali soal kerentanan keamanan di Papua ini. Nah, kalau orang-orang nasionalis kan berpikir begini, judul film ini itu bisa memicu bangkitnya semangat perlawanan teman-teman yang tidak sependapat atau teman-teman OPM. Gerakan OPM kan kita tahu itu kalau dari pemerintahan tidak hanya ada di Indonesia, tapi mereka punya jaringan yang luas di dunia internasional juga kan. Kalau perspektif pembangunan Papua sebagai sebuah kolonialisme baru di zaman kita seperti yang digambarkan atau mungkin dipersepsikan oleh si Dandi Laksono, dan itu bisa menguat menjadi sebuah narasi yang kemudian nanti akan bergerak di dunia internasional, itu berbahaya nggak Bang buat keutuhan kita sebagai satu bangsa? Ya itulah efek buruk ya. Itulah yang saya katakan bahwa narasi ini kenapa misalnya pihak-pihak keamanan nggak hanya melihat orang berkumpul saja, tapi efek dari itu gitu kan. Karena ya si pembuat film ini pun harusnya, saya nggak ngerti apakah memang ada unsur kesengajaan. Ya, kenapa dari awal saya bilang kenapa dia nggak ke Kalimantan? Kenapa nggak di tempat lain? Kalimantan waktu itu sudah yang tentang tambang-tambang gitu. Iya, tapi kan nggak ini kan, nggak laku kan karena narasinya tidak seperti sekarang. Gitu. Kenapa Papua? Terus kenapa harus bikin narasi macam-macam? Dari judul, dari macam-macam. Ya karena yang ditakutkan itu bukan isi filmnya mempengaruhi. Kalau orang udah berkumpul, yang dibicarakan sudah bukan isi film, udah hal-hal yang lain, udah masuk ke hal-hal yang tidak lagi substansi gitu, ya. Dan bisa jadi ketika yang namanya pergerakan-pergerakan yang anti negara ini, kalau melihat ada potensi yang bisa dia manfaatkan, dia akan memanfaatkan kumpulan-kumpulan itu, dia bisa dokumentasikan, ya, atau saya malah ketakut bahwa dokumentasi dari syarat-syarat ini bisa dijadikan alat kan untuk jualan keluar kan, bahwa ini loh yang terjadi. Jadi panjang sebenarnya ya. Betul. Bisa kemana-mana ya dari hal ini. Sekali lagi film itu hanya 5%. 95% ini narasi. 95% itu adalah tujuan-tujuan yang kita nggak tahu apa tujuannya. Yang pasti tujuannya yang dibungkus di narasi. Tujuan-tujuannya ini bukan tujuan yang untuk kemaslahatan masyarakat, tidak. Karena kalau orang yang punya tujuan untuk kemaslahatan, yang dia sampaikan itu sesuatu yang adem, sesuatu yang oke, kita memang masih kurang, tapi sudah ada perubahan loh, ya sudah ada begini, sudah ada begitu gitu kan. Dan yang saya, kalau ini terjadi saya kesel bener karena memanfaatkan atau menggunakan label ya sebuah daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Nah ini yang tidak dapat dibenarkan. Dan kalau sampai kejam sih. Kemana-mana, tentu pemerintah harus bertindak tegas ya, bukan filmnya, tapi narasinya. Ini masyarakat harus bisa membedakan mana isi film, mana narasi yang berkembang. Seperti yang saya contohkan tadi. One Piece apa sih bendera? Cuma tengkorak di kayak banyak kan? Itu udah dari zaman dulu gitu kan. Dicopot bukan karena One Piece-nya, karena narasinya. Begitupun ya film ini. Film ini bukan karena filmnya, tapi karena narasinya. Kenapa film ini tidak dipublikasikan secara luas? Karena kalau yang dibutuhkan adalah efek ngumpul orangnya. Nah ini yang pemerintah, tentu aparat juga bisa melihat dari sisi itu. Dan memang kalau ada tujuan, itu kan aparat
lebih tahu loh. Yeah. Dia bisa mengecek sampai kemana tujuannya apa. Apa tujuan pembuat film? Kenapa bikin syarat? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ya, kalau memang tujuannya ternyata ada pesanan misalnya, ya dengan strategi seperti ini, tindak, nggak perlu memikirkan wah ini anti demokrasi, enggak. Sekeras-kerasnya ya, selama itu diatur dalam undang-undang itu harus dilakukan. Jangan peduli dengan HAM ya, karena HAM di Indonesia yang kita kenal itu sekarang itu bukan HAM Indonesia, tapi HAM luar. Kalau HAM Indonesia nggak seperti ini gitu. Oke. Baik, terima kasih Om Teddy. Ini agak berat sih. Tapi menarik sih, di satu sisi memang mungkin cara Mas Dendi mengkritisi bagaimana negara kita membangun Papua itu mungkin terlalu ekstrim. Tapi ada beberapa poin pastinya yang mungkin memang perlu didengarkan juga oleh pemerintah ya gitu. Ya nggak apa-apa, ya. Itu nggak apa-apa. Itu kalau bisa sih dipublikasikan saja, nggak perlu pakai syarat gitu. Ini ya dilepas saja. Dilepas aja, ngapain pakai syarat? Terbuka. Oke. Ya begitulah pemirsa, ngobrolan dengan Mas Teddy. Dari sebuah film itu memang banyak cerita yang bisa disampaikan. Tapi apapun bentuk filmnya, tidak semua visual yang tampil itu adalah sesuatu yang objektif. Faktual iya. Mata kamera itu faktual tapi tidak selalu netral. Gitu ya Om. Gitu. Dan untuk sama saudara kita di Papua, terkadang memang pembangunan itu punya konsekuensi. Dan hidup apa adanya juga sebuah pilihan, tetapi orang-orang yang sudah menyatukan diri dalam sebuah negara biasanya terikat dengan sebuah kontrak sosial yang tidak lagi terikat pada daerah tertentu atau wilayah tertentu, tapi dalam satu kesatuan sebagai sebuah bangsa dan negara. Semoga film yang Pesta Babi ini memberi nilai positif juga apapun itu ceritanya, tapi juga kritik-kritik yang disampaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan dalam hal apapun ya Om, yang disampaikan dengan hati-hati. Jadi kita tidak anti kritik, tapi jangan sampai kritik membuat kita konsentrasi membangun dan terutama keutuhan kita sebagai satu bangsa itu retak. Gitu. Terima kasih Om Teddy. Pemirsa terima kasih masih setia menonton kita di OTT. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan